Teman-teman Republik Akuntansi, sekarang kita akan bahas mengenai treasury shares, yaitu saham yang dibeli kembali oleh perusahaan. Ada dua metode yang digunakan, yaitu metode cost dan metode par. Tapi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah metode cost, karena metode cost ini adalah metode yang sangat dianjurkan, atau memang sebagian besar perusahaan memakai metode cost, terutama jika menganut peraturan di IFRS atau PSAK. Metode par nanti akan dibahas di video terpisah, linknya ada di description, sekedar tambahan pengetahuan. Tapi untuk prakteknya kebanyakan yang dipakai adalah metode cost. Ilustrasinya seperti ini. Yang pertama, ini ada PT Lajio Jaya menerbitkan 1 juta lembar saham biasa. Jadi kita mulai dari ketika menerbitkan sahamnya ya, sebelum nanti akhirnya dibeli kembali. Maka jurnalnya di sini adalah di debit ada cash, kemudian kreditnya share capital ordinary dan share premium ordinary. Jumlahnya 5 miliar 100 juta dan 4,9 miliar. Bagi yang lupa hitungannya di mana, silahkan cek kembali video tentang penerbitan saham. Kita tidak akan fokus di sini. Kemudian selanjutnya, setelah terbit saham ini, perusahaan membeli kembali 10.000 lembar saham dengan harga 3.000 per lembar. Nah, di sini kita sudah mulai masuk dalam case treasury share-nya. Di debit kita akan menjurnal treasury, dan di kreditnya tentu saja mengeluarkan cash. Nilainya berapa? Tinggal dikalikan saja, jumlah lembarnya adalah 10.000 dikali dengan 3.000 per lembarnya, ketemu 30 juta. Oke, kita lanjutkan lagi ilustrasinya. Selanjutnya PT Lajio Jaya membeli kembali. Tadi udah 10.000, sekarang tambah lagi 100.000. Harganya sudah berubah, yaitu 4.500 per lembar. Ini sama ya, tinggal kita copy saja untuk akunnya. Nah, nilainya berbeda. Sekarang 100.000 dikali, nah karena cost maka berapa harga belinya itu akan menjadi nilai treasury-nya. Jadi gampangnya seperti itu metode cost itu. Setiap treasury yang dibeli harganya berapa, itulah nilai treasury shares yang dicatat. Selanjutnya kita ke ilustrasi berikutnya. PT Lajio Jaya menjual 20.000, tadi udah membeli kembali 10 dan 100, berarti totalnya 110.000 ada di akun treasury shares kita. 20.000 ini dijual, harganya 4750 per lembar, metode FIFO. Jadi kenapa ini metode FIFO? Karena bisa jadi pakai metode lain, misalnya metode average. Seperti halnya ketika kita memperlakukan akuntansi persediaan ya. Tapi ini bukan persediaan, hanya saja bisa pakai FIFO juga, pakai average juga bisa. Ini debitnya tentu saja kita menerima cash karena menjual kembali. Nilainya berapa? 20.000 dikali harganya 4750. Nah, untuk kreditnya treasury shares-nya kita keluarkan. Tapi ingat, ini pakai metode FIFO ya. Jadi ini 20.000, kita punya 10.000 yang dengan harga cost-nya 3.000, berarti 10.000 harga cost-nya 3.000, belum cukup, masih kurang lagi 10.000 lagi ngambil di yang harga cost-nya sudah 4.500. Nah, ini nilainya 75. Masih sisa dong. Nah, sisanya di sini akan masuk ke share premium treasury. Selisihnya. Ini adalah jurnal ketika menjual 20.000 lembar ya, pakai FIFO. Kalau pakai average, hitungannya akan berubah di sini ya. Maka untuk average kita harus menghitung dulu berapa sih sebenarnya average-nya. Tadi kan 10.000 pertama kali, dikali totalnya ada 3.000. Ini totalnya ya. Ditambah 100.000 dikali 4.500. Ketemunya ini 480. Itu adalah cost total yang dikeluarkan untuk membeli treasury shares. Sedangkan lembarnya ada 110.000 ya, berarti 480 dibagi 110.000.
per lembarnya ternyata 4364 gitu. Kalau dengan average maka treasury shares di sini bukan 75 juta tapi langsung aja dikalikan 20.000 lembar dikali harga satuannya, ketemu 87.727. Agak berbeda dengan tadi ya. Tadi ketemu 75. Nah, tapi kita sekarang pakai FIFO ya. Ini hanya untuk sekedar tahu saja. Kita kembalikan ke yang sebelumnya. Oke, selanjutnya ilustrasinya adalah PT Lazio Jaya menjual 50.000 lagi dengan harga 4.000 per lembar. Maka ini sama saja. Debit kita menjurnal cash, nilainya adalah 50.000 dikali 4.000. Di kredit akan ada treasury shares, nilainya berapa? Yang ada persediaannya adalah tinggal yang harganya 4.500 kosnya ya, berarti 50.000 dikali 4.500, yang 3.000 sudah habis di transaksi sebelumnya yang di atasnya. Ada selisih di sini. Debitnya harus apa? Ini menjual, kenapa dia debitnya tidak ada share premium treasury lagi di sini di kreditnya? Karena dijualnya di bawah harga cost ketika belinya 4.500, dijual kembalinya 4.000. Pasti akan ada yang di debit. Yang pertama adalah kita punya share premium treasury dari transaksi sebelumnya. Ini kita akan jurnal dulu. Nilainya harus semua ya, karena 20 juta dan masih kurang. Kalau misalnya ini bukan 225, katakanlah 215, maka cukup diambil 15 share premium treasury, selesai. Tapi ini masih kurang. Di total aja debitnya baru 220, sedangkan di kredit 225. Maka di sini kita akan mendebit return earnings. Nilainya selisihnya yaitu 5 juta. Ya, sudah balance di sini. Selanjutnya, bagaimana jika PT Lazio Jaya memutuskan untuk menghapuskan atau istilahnya itu adalah menonaktifkan sisa 40.000 lembar treasury tadi? Jadi tidak akan ada di neraca lagi. Saldo nomor treasury shares adalah di debit. Ketika dinonaktifkan maka kita akan kreditkan seluruhnya. Jadi treasury shares ini akun termasuk golongan ekuitas, tapi saldo normalnya debit, namanya kontra account. Yang lain ekuitas itu selalu kredit, treasury ini adalah debit karena dia kontra account. Dihapuskan semua, berarti 40.000 dikali dengan 4.500 kredit. Pasangannya apa? Treasury shares ini sesungguhnya adalah saham biasa atau common shares, ordinary shares. Maka kita juga akan menghilangkan ordinary shares-nya. Share capital ordinary sebesar 40.000 lembar dikali nilai par ya, 100. Selisihnya apa? Selisihnya adalah share capital dihilangkan, maka dia punya pasangan yaitu share premium yang dihilangkan juga. Ini jurnalnya. Tapi hati-hati, ketika mendebit share premium ini sebenarnya ini ada batasan maksimumnya. Batasan maksimumnya dari mana? Dari awal ketika kita menerbitkan saham ini. Kita cek kembali ke atas. Ketika menjual, menerbitkan 1 juta lembar, ini share capital 100 juta, share premium berapa? 4,9 miliar. Berarti berapa kali lipatnya nih? 49 kali lipat. Nah, ini dicatat. Inilah jumlah maksimal yang boleh di debit di sini. Ya, jumlah maksimalnya adalah 49 kali. Kalau share capital dihapuskan 4 juta, maka maksimal share premium akan dihapuskan juga 49 kali 4 juta. 196. Jadi 176 ini masih di bawah batas maksimal 196. Ini tidak masalah. Seandainya kurang ya, ini misalnya bukan 180, katakanlah 280, berarti perlu 276 di sini, sedangkan ini cuma 196, maka share premium ordinary akan didebit 196. Selisihnya adalah kita akan mendebit juga return earning. Tapi ini sudah cukup dengan share premium ordinary, jadi tidak masalah karena batas maksimalnya adalah 196. Demikian
jurnal tentang treasury shares dengan berbagai macam skenario-nya. Bisa teman-teman explore sendiri lagi. Download Excel-nya di description. Semoga bermanfaat. Untuk metode PAR akan ada di video yang lain. Terima kasih. Mari terus membumikan akuntansi bersama Republik Akuntansi.